Saudara, mantan pemain Oriental Circus Indonesia atau OCI melaporkan dugaan penyiksaan dan eksploitasi tempat mereka bekerja kepada Kementerian HAM. Pendiri sirkus membantah tudingan mantan pemain dan menyebut tindakan kepada para pemain ini hanyalah bentuk pendisiplinan. Sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi yang mereka terima selama bekerja di Taman Safari Indonesia kepada Kementerian HAM. Menurut para pelapor, pengalaman pahit mereka berawal dari pencarian talenta untuk dididik sebagai pemain sirkus. Alih-alih mendapat pendidikan dan kehidupan yang layak, para pemain sirkus mengaku malah mengalami penderitaan. Jadi di pertengahan latihan itu memang seringkali suka ada perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Menangani laporan para korban, Wakil Menteri HAM Mugianto menyebut akan memanggil pengelola Taman Safari dalam waktu dekat untuk dikonfirmasi. Karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kira-kira itu. Kapan rencananya Pak pihak Taman Safari dipanggil ke? Kami akan lakukan secepatnya, karena salah satu upayanya kami memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu. Pendiri Oriental Circus Indonesia, Tony Semampau, membantah adanya tuduhan terkait penyiksaan kepada para pemain sirkus yang terjadi. Tony menjelaskan tidak adanya penyiksaan yang dilakukan seperti menyetrum pemain sirkus saat latihan. Tony mengakui tindakan kepada para pemain hanyalah bentuk pendisiplinan. Aneh, tapi kalau anak-anak itu latihannya malas, tidak mau keluar tenaga, kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan gitu Pak ya? Pakai rotan, ya. Dan kita kontekstual pada masa tahun itu memang begitu kulturnya, memang bukan gitu. Cuma di sirkus. Memang begitu. Iya. Iya. Di luar sirkus pun sama. Kita di rumah pun mengalami gitu ya. Iya. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja untuk segala macam itu selalu ada. Para pelaku melaporkan tindakan yang mereka alami saat mereka masih kecil. Kementerian HAM berjanji akan mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban. Tim Liputan, Kompas TV. Kementerian HAM berjanji akan memenuhi hak para korban dalam hal ini. Pelapor, mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Bagaimana sebenarnya kisah para pelapor? Kami bahas bersama salah satu mantan pemain sirkus, Ibu Magdalena Yuli. Bergabung juga dengan penasihat hukumnya, Bapak Happy Sebayang, dan juga nanti akan segera bergabung anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Jamaluddin Malik. Dan sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Oriental Circus Indonesia Taman Safari, tapi tidak mengonfirmasi kehadiran hingga malam hari ini kami berdialog. Selamat malam Bapak dan juga Ibu. Selamat malam Bu Audrey, selamat malam Mbak Pipi semua. Selamat malam. Ya, saya mau ke Bu Magdalena. Bu Magdalena, jadi sebenarnya saya mau tahu dulu bagaimana sih awalnya Ibu ini bergabung di Oriental Circus Indonesia dan waktu itu usianya berapa, Bu? Usia saya saat itu 5 tahun, kakak saya berdua ya, dengan kakak saya umur sekitar 8 atau 9 tahun. Okay. Saat itu saya diambil oleh Pak Hadi. Pak Hadi itu adalah orang tua dari Pak Yansen Manansang, Puran Manansang, Tony Semampau, pemilik Oriental Circus itu. Itu tadi pada saat diambil atau dipilih itu memang keinginan dari ibu dan kakak atau gimana saat itu prosesnya? Tidak. Pokoknya kami diambil aja sama Pak Hadi, entah ada perjanjian apa dengan orang tua kami, tapi Mama tidak mengizinkan. Terus memeluki kami untuk tidak dibawa, tapi kami diseret aja sama Pak Hadi, itu dimasukkan ke mobilnya Pak Hadi. Oke. Lalu kami dibawa, Ya, silakan Ibu. Lalu kami dibawa ke sebuah rumah. Rumah itu adalah base camp-nya Pak Hadi dan anak-anaknya tuh, 3 macan itu.
Terus kami di situ udah mulai dilatih, itu di jalan Balikpapan Petojo ya, Jakarta situ. Oke. Kami dibawa ke situ. Di Bu, sana Bu ya. Magdalena, Pak Hadi itu siapa, Bu? Bapak dari 3 macam itu, dari Pak Jansen Manansang, Pran Manansang, dan Tony Sumampau, Oh, ini pemilik Oriental Circus. oh, oke. Lanjut, Bu, silakan. Ya. Lalu kami dibawa ke situ, di situ sudah ada yang namanya Butet. Tapi Butet masih kecil, sekitar 2 atau 3 tahun di situ. Nah, di situ kami udah mulai dilatih. Beberapa minggu kemudian kami dibawa ke Oriental Circus, ke tempatnya ini pemilik sirkus itu. Kami udah mulai dilatih untuk melakukan pertunjukan di situ. Bu Magdalena, tanpa mengurangi simpati kami atas pengalaman traumatis Ibu dan juga korban lainnya, saya pengen bertanya lagi, mundur lagi tadi. Pada saat tadi Ibu nggak tahu ya sama Kakak ya kenapa kemudian harus dipisahkan. Tadi juga sempat Ibu Magdalena juga kemudian tidak mau ya? Iya, kita memang tidak mau. Kita memang nggak mau. Tapi waktu itu bilangnya mau kemana gitu, Bu? Di dalam ini perjanjian itu si Pak Hadi itu mengatakan dia tidak punya anak perempuan. Dia pengen punya anak perempuan, ingin menyekolahkan kami dan mengangkat kami sebagai anaknya. Itu perjanjian itu pada orang tua kami. Jadi pada saat itu sampai di sana pun Ibu baru mengetahui oh ternyata Ibu dan korban-korban lainnya ini diminta untuk bermain sirkus. Iya, dijadikan pemain sirkus. Setelah sampai di sirkus itu saya melihat udah ada kakak-kakak dan yang seusia saya, mereka bermain sirkus. Jadi baru saya tahu, oh rupanya saya diambil hanya untuk dijadikan seperti ini, seperti mereka gitu. Baru tahu. Oke, saya mau sebelum saya ke Bu Magdalena, saya mau ke Pak Happy Sebayan dulu. Pak Happy, jadi sampai dengan sekarang ini berapa korban yang melapor, Pak? Dan sejak kapan melapornya? Iya, jadi sebetulnya korban ini secara total ada sekitar 60-an. Tetapi yang sekarang terkoordinir baru sekitar 18, karena mereka ini sudah tinggal berpencar ya. Ada yang di Magetan, malahan ada di Nusa Tenggara Barat, ada yang di Malang dan seterusnya. Ketika isu ini mengemuka, justru mereka mulai berkomunikasi satu dan yang lain. Dan baru 18 yang kita dampingi, yang memberikan data dan dokumen faktual kepada kita. Tapi nyatanya mereka ada sekitar 60-an orang yang memiliki nasib serupa dengan rekan yang saat ini berjuang. Itu tadi tersebar ya, bukan hanya di sekitar Jabodetabek ya, tapi di mana-mana ya yang diambil. Bukan, betul. Okay. Karena ini kan proses sudah sangat lama, Bu Adri. Jadi ini sebetulnya kan tahun 97, ini kan sebetulnya sudah ada rekomendasi Komnas HAM bahwa nyata-nyata ada temuan pelanggaran HAM terhadap hak anak-anak pada masa itu, tahun 97. Dan kita tentu percaya pada Komnas HAM. Tentu sejumlah fakta-fakta temuan mereka itu adalah faktual. Karena ada pemeriksaan saksi, ada klarifikasi kepada pihak terkait, pihak teradu, pelapor, dan seterusnya. Dan itu real. Rekomendasi itu ada. Jadi kalau misalkan tadi saya tonton di pernyataan Pak Tony Sumampau, bahwa misalkan tidak ada pelanggaran hak, berarti dia membantah rekomendasi Komnas HAM ini. Di mana beliau dan pada saat itu, pada saat laporan awal juga ada bukti ya Pak, yang di bawah? Oh ada, mesti. Sehingga kemudian Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi tentu nggak sembarangan dong. Ini bentuknya pelanggaran HAM. Tentu Komnas HAM akan berdiri pada jalur yang independen dan objektif tentunya kan begitu. Dan pada saat itulah pada masa komisioner Pak Muladi. Kita percaya bagaimana integritas Pak Muladi. Tetapi kenyataannya kan ini tidak terrealisasi eksekusi yang sampai hari ini. Makanya diadukan kembali ya. Oke, saya kembali lagi ke Bu Magdalena Yuli. Bu Magdalena, tadi mohon maaf ya Bu ya, mungkin agak sedikit memflashback lagi kejadian trauma Ibu. Pada saat Ibu tahu dan teman-teman tadi ternyata menjadi untuk mengikuti sirkus ya Bu ya. Nah pada saat itu, ada nggak Bu, Ibu dan teman-teman yang lainnya meminta untuk pulang? Atau orang tua yang berusaha untuk mencari? Orang tua mencari, tapi kan kita karena hidupnya di lingkungan sirkus berkeliling Indonesia, jadi orang tua nggak tahu kemana harus mencari kita pada saat itu. Di tahun 86, saya mencoba kabur bersama teman.
bersama teman wanita gitu. Kita mencoba kabur tapi ketangkep, dipukulin lagi, ditangkap, dipukulin kita. Oke. Dan itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang dialami ibu dan kawan-kawan lainnya. Iya betul. Oke, kalau tadi kan dari pihak OCI membantah ya, kalau sebenarnya pada saat itu adalah bentuk pendisiplinan ya. Apa yang pembelaan yang ibu ingin katakan, Bu? Sekarang yang saya pertanyakan kepada mereka, kalau mereka bilang mengangkat kami sebagai anak, kenapa kita diperlakukan seperti itu, tidak manusiawi, dan kita tidak disekolahkan seperti anak-anak mereka, gitu kan? Kalau kita dianggap anak, kenapa kita hanya dijadikan ini sebagai pemain sirkus untuk mencarikan uang untuk mereka, gitu? Kami tidak disekolahkan, kami nggak tahu identitas, kami kehilangan orang tua, masa kecil kami semua kehilangan itu semua. Direnggut semuanya ya Bu ya. Nah mohon maaf Bu, balik lagi tadi pada saat Ibu bercerita tindakan tidak manusiawi, mungkin seperti apa Bu? Contohnya beberapa kasus saja. Ya seperti gini ya, kita kepengen makan permen aja kita harus mungut di kolong-kolong tribun bekas penonton. Setelah pertunjukan kita mengutin permen. Seperti kita kepengen makan jeruk, kita harus nunggu ampas dari perasaan untuk anak-anak bos itu. Kita nggak pernah menikmati makanan seperti itu. Seperti makan kita nasi bungkus untuk 2 bungkus itu untuk 3 orang seperti itu. Pokoknya ya tidak manusiawi sekali menurut saya. Kita sampai remaja saya baru dapat uang sekitar 5.000 per bulan. Katanya itu uang sabun. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Cuma setahun sekali kita diberikan baju untuk seperti hari Natal gitu aja. Oke, balik lagi ke Pak Happy Sembayang. Pak Happy, yang diadukan ini eksploitasinya, kekerasannya, atau ada hal-hal lainnya yang juga menjadi bentuk laporan sehingga ini harus benar-benar ditindaklanjuti karena tadi ya dari kecil dan mereka juga tidak tahu sebenarnya. Jadi gini Bu Aura, jadi yang pertama tentu rujukan kami adalah rekomendasi Komnas HAM yang ada temuan telah terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang dimaksud di sini itu ada 4. Pertama adalah ada eksploitasi. Eksploitasi tentu ada kekerasan dan mempekerjakan anak-anak tanpa gaji. Yang kedua, di sini ada penghilangan asal usul. Dari 18 orang, 12 orang hingga hari ini tidak ketemu dengan orang tuanya, Bu Audrey. Mereka tidak tahu siapa orang tuanya. Mereka tidak tahu identitasnya yang sebenarnya. Karena mereka tidak tahu kapan mereka lahir, siapa orang tua mereka. Mereka tidak tahu. 12 orang sampai hari ini. Yang ketiga adalah mereka kalau dikatakan anak angkat tidak benar. Karena mereka tidak pernah disekolahkan kok. Mereka hanya tahu baca tulis. Dan satu hal penting, Bodri, mereka selama ditampung di dalam orientasi sirkus Indonesia, mereka tidak diperkenalkan bergaul dengan masyarakat luas. Mereka terkungkung dalam suatu tempat yang terkhusus disediakan bagi mereka. Dan mereka tidak bisa bercampur dengan masyarakat pada umumnya hingga mereka dewasa. Bisa dibayangkan. Seperti itu. Jadi mereka kalau keluar dari aturan itu, ya tentu ada kekerasan. Kekerasan itu bisa berupa pukulan tangan kosong atau benda-benda tumpul yang ada di sekitar mereka dan kekerasan-kekerasan verbal yang sama sekali tidak layak untuk diucapkan pada anak. Maka di dalam rekomendasi ini itu jelas dikatakan bahwa ini pelanggaran hak anak-anak, artinya bahwa pelanggaran terhadap pada situasi mereka usia anak-anak, bukan pelanggaran ketika mereka dewasa. Tapi kalau tadi saya tonton bahwa Pak Tony Sumampau artinya membantah ini, itu berarti dia membantah rekomendasi Komnas HAM ini. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Pak Heri dan juga Bu Magdalena sudah bergabung bersama kami. Kini ada Pak Jamaluddin Malik, anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mas Jamaluddin, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak. Ya, Mas Jamaluddin. Waalaikumsalam Mas Jamal. Tadi mendengar cerita dari Bu Magdalena, Pak Heri juga ini berlapis ya Pak ya, ada eksploitasinya, ada kekerasan verbal, ada kekerasan fisik, bahkan dari kecil mantan pemain sirkus ini tidak mengetahui bahwa mereka akan dibawa kemana dan dijadikan seperti apa. Apa reaksi atau respon dari Komisi 13, Mas Jamal? Ya, Assalamualaikum. Kami ucapkan selamat malam untuk semua ibu-ibu, bapak-bapak. Kami dari Komisi 13 DPR RI. Saya menginformasikan dulu bahwa di tahun ini, di pemerintahan Pak Prabowo ini,
Kementerian Hak Asasi Manusia ini dibuat secara khusus. Jadi dulu itu bergabung antara Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Pemasyarakatan. Sekarang, kenapa Pak Prabowo memisahkan kementerian ini? Supaya kementerian ini kerjanya lebih maksimal. Nah, yang terjadi pada Ibu ini yang menjadi pelanggaran HAM, yang sudah kita laporkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia, DPR sudah melaporkan, Bu. Ini menurut saya ini hanya seperti fenomena gunung es. Ini hanya yang kelihatan di permukaan, yang kecil. Sebenarnya yang terjadi seperti ini saya yakin sangat banyak sekali. Karena itulah kami, teman-teman Komisi 13, mendorong Pak Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia untuk bergerilya. Dan kita harapkan masyarakat mengetahui bahwa sekarang Pak Prabowo itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, diwujudkan dengan adanya kementerian khusus, yaitu Kementerian Hak Asasi Manusia, yang dulunya digabung-gabung, sekarang dikasih. Nah, kalau gitu respon cepatnya dari Komisi 13 apa nih menanggapi ini? Karena kan tadi kan sudah dibentuk khusus ya, Kementerian Hak Asasi Manusia, Mas Jamal. Ya, respon kita itu sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, menyediakan pelindungan dan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban. Terus kita menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan dan eksploitasi ini. Terus yang kita lakukan juga yang paling penting adalah mengevaluasi sistem pengawasan terhadap pertunjukan hiburan berbasis manusia dan hewan, agar kedepannya tidak terulang lagi hal-hal semacam ini, Bu. Oke, dari pihak pengacara sendiri, ini sudah selain ke tadi Kementerian Hak Asasi Manusia juga sudah lapor kemana lagi? Ke polisi sudah, Pak Heri? Iya, jadi gini Bu Aura, jadi yang pertama sebetulnya dulu para korban sudah melaporkan juga ke Mabes Polri dengan dugaan penghilangan asal-usul orang tua, tetapi Mabes Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Lalu berikutnya para korban sudah melaporkan ke Komnas HAM, Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran HAM, itu sudah nyata. Lalu Komnas Perempuan juga sudah dilaporkan, Komnas Perempuan sekarang sudah menyurati pihak terkait tapi tidak ada respon. Kami juga sudah melaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, dan kemarin ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Ke depan kami akan audiensi dengan Komisi 3 dan Komisi 13. Tapi intinya Bu Audrey, ini sudah rekomendasi 28 tahun, sejak 97. Jadi bagaimana kuatnya para pelaku sehingga tidak tersentuh oleh hukum yang berlaku 28 tahun ini, Mbak. Mulai 97 sampai 2025 korban. Terkesan ada pembiaran ya berarti ya di situ ya? Betul, iya betul. Oke. Pembiaran sama sekali. Jadi makanya kemudian ini korban kan disuruh menunggu terus. Ketika ditanya suruh menunggu, nanti kita akan kasih informasi. Tapi sampai 20 tahun menunggu. Kenapa kemudian mereka kemudian mengemuka kemudian ketika ini dianggap tidak lagi wajar. Dan Komnas HAM sendiri kan dia tetap berpaku pada rekomendasi. Kita sudah ke Komnas HAM untuk mempertanyakan apa ini tidak lanjut rekomendasi. Kalau hanya rekomendasi nggak ada tidak lanjutnya gimana? Action juga nggak bisa ya? Oke. Iya dong, panggil dong mereka, tanya ini gimana lo realisasinya, kan gitu sebetulnya. Oke, Pak Happy tahan dulu sampai di situ. Saya mau balik lagi ke Bu Magdalena. Bu, pada saat Ibu bersama kawan-kawan waktu itu ada berapa orang dan gimana caranya keluar, Bu? Pada usia berapa, masih ingat nggak tuh? Kan masing-masing kabur masing-masing ya, ada yang ke Jawa, ada yang kemana. Kalau saya di 86 mencoba kabur, ditangkap lagi, dipukulin, terus sampai akhirnya tahun 87 saya menikah sesama pemain. Di situ saya izin keluar nggak dibolehin. Akhirnya saya pura-pura mau nengok anak, terus saya kabur nggak balik lagi. Tahun 89 itu. Dan setelah kabur itu Ibu dan juga
anak-anak atau teman-teman lainnya tidak tahu Kita asal usul ya? nggak punya asal usul. Karena nggak tahu Dan kita, atau lupa. ya kita juga saling hilang kontak sama teman-teman lain. Kita nggak tahu pada kemana-mana gitu. Kalau Kita nggak dengan punya keluarga? identitas, ya. Dengan Kalau keluarga saya di tahun 87 itu saya mencari. Pada saat itu tahun 84 saya menemukan secari kertas itu putih di karavannya Pak Jansen itu, saya menemukan di situ ada semacam surat kenal lahir. Surat kenal lahir itu atas nama kakak saya dan saya. Di situ tertera alamat. Ketika sirkusnya main di Bekasi, saya mencoba mencari. Akhirnya saya bertemu dengan keluarga saya. Oke, kalau teman-teman yang lain Ibu? Teman-teman yang lain mereka sama sekali belum bertemu. Ada yang udah bertemu seperti Ida. Cuma berapa orang kayak yang udah bertemu karena itu mencari sendiri, bukan dipertemukan oleh pihak sirkus. Pada saat tadi kan Ibu berusaha mau keluar ya, tapi kemudian dilarang oleh pihak-pihak yang di dalamnya. Kemudian pernah nggak bertanya Bu, sampai kapan? Terus kemudian boleh nggak kita telepon orang tua? Boleh nggak kita tahu orang tua kita siapa dan di mana? Tidak, mereka tidak istilahnya tidak membuat kita itu tahu orang tua kita. Ada yang dibilang, mama lu udah mati, ini lu mama lu udah kawin lagi, tukang beca, gitu-gituin kita. Mohon maaf, jadi ibaratnya seperti menghilangkan identitas atau jati diri sendiri gitu ya Bu? Iya Bu. Oke, balik lagi ke Mas Jamal. Mas Jamal, kalau tadi Pak Happy bilang sudah melapor ke sana ke sini tapi tidak ada 28 tahun kurang lebih, tapi tidak ada tindakannya, seakan-akan ada pembiaran, seakan-akan ini terlalu kuat banget nih orang-orang yang berada di balik ini. Oke. Jadi saya sudah mendengar penjelasan dari lawyer tadi dan Ibu juga. Saya prihatin sekali dan marah, saya benar-benar marah dengan keadaan yang terjadi seperti ini. Habis ini saya akan komunikasi dengan Pak Kapolri, komunikasi khusus dengan Bapak Kapolri supaya kasus ini diusut dengan tuntas dan cepat. Supaya apa? Kalau ada korban-korban yang lain bisa terselamatkan. Ini mirip di film ya Bu. Saya sering melihat kejadian seperti ini, eksploitasi ini di film. Saya kira adanya cuma di film, ternyata di kehidupan nyata juga ada. Masya Allah, benar-benar kejam sekali dan keji sekali. Diperlakukan tidak manusiawi. Benar, saya habis ini Bu. Akan ada rekomendasi juga nggak Mas Jamal? Ini mungkin dari pihak OCI-nya sendiri untuk dihentikan sementara untuk beroperasi atau sebenarnya masih beroperasi nggak Di? Ya. Kalau beroperasi atau belumnya kita belum tahu. Masih beroperasi atau tidak, kita belum ke lapangan. Jadi saya yang jelas akan merekomendasikan hari ini, malam ini, setelah acara ini saya akan telepon kepolisian untuk benar-benar cepat dan serius menanggapi hal ini. Dan saya juga akan laporkan ini ke Kepala Staf Presiden, ke Pak A.M. Putranto, supaya berita ini sampai kepada Pak Presiden, supaya dapat perhatian khusus gitu Bu. Karena harus cepat ya Mas ini? Ya, karena mitra kita salah satunya kan Kepala Staf Presiden. Jadi segala informasi ini, saya pastikan informasi ini malam ini sampai ke Pak Presiden. Saya pastikan itu. Kita tunggu itu. Kembali lagi ke Pak Happy. Pak Happy, ketika OCI ini kan vendor sirkus Taman Safarinya Indonesia, betul ya? Bukan Mbak Uri. Jadi sedikit saya jelaskan. Jadi Oriental Circus ini dimiliki oleh Pak Hadi Manangsang. Anaknya ada 3. Ada Jansen Manangsang, ada Frans Manangsang, dan Tony Sumampau. Oriental Circus inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Taman Safari Indonesia. Jadi mereka juga yang kemudian menjadi pemilik Taman Safari Indonesia. Secara hukum bisa aja beda pendirian dari sisi legalitas, tetapi orangnya itu juga. Pelakunya adalah orang Oriental Circus Indonesia yang kemudian itu menjadi cikal bakal dan berkembang menjadi Taman Safari Indonesia. Realnya adalah beberapa korban justru mengalami penyiksaan di Taman Safari ketika Oriental Circus ini tidak lagi beroperasi dan berpindah kepada Taman Safari Indonesia. Oh, dan jadi itu penyiksaan ada kekerasan di dalam Taman Safari juga? Betul. Dan saya rasa makanya seperti yang kemarin kita sampaikan di Kementerian Hak Asasi Manusia, kita mengusulkan dibentuk tim pencari fakta dari lintas sektoral agar
ini kami menduga di sana masih banyak anak-anak yang sebetulnya ingin keluar. Ingin keluar sebetulnya. Artinya begini, ini kan mencuat kasusnya tahun 97. Bisa jadi sejak tahun 97 ada perbaikan tentang kesejahteraan di sana sejak tahun 97. Tapi teman-teman ini kan kelamnya itu kan sebelum tahun 97. Itulah penyiksaan yang paling berat dan kekerasan yang paling berat. Ketika ini mencuat kasusnya tahun 97, bisa jadi pihak Taman Safari itu memperbaiki segala sesuatu di sana agar lebih baik. Mungkin Kak, kalau gitu Mas Jamal, perlukah ada mungkin rekomendasi untuk diinvestigasi tadi juga termasuk ada di Taman Safari, apakah perlu mungkin ada penutupan sementara atau rekomendasinya sangat perlu ditutup sementara sangat perlu karena apa, ini benar-benar melukai hati kita semua. Ini fakta yang kita temukan, ada korbannya yang merinding nih saya 89 itu baru lahir, ibu kabur 89, saya baru lahir itu. Saya masih bayi, ibu sudah mengalami penyiksaan sebegitu luar biasanya. Benar-benar. Saya marah dengan yang terjadi ini, benar. Kita kasih rekomendasi untuk ditutup sementara supaya kasus ini benar-benar bisa fokus. Ya, bisa fokus menangani kasus ini. Ya, terima kasih juga Ibu, saya perwakilan dari negara, saya mohon maaf kalau terjadi pelanggaran HAM seperti ini. Saya DPR, saya bicara mewakili negara saya, benar-benar keji sekali itu, keji sekali ya Bu. Ya. Ibu nanti kita minta kontaknya Ibu, saya secara pribadi apakah dibolehkan? Boleh. Nanti saya akan berkunjung ke tempat Ibu ya, secara pribadi. Ya, kembali lagi ke Bu Magdalena, Ibu mohon maaf ya, saya harus bertanya banyak, pasti Ibu juga sampai sekarang masih trauma sekali. Bu Magdalena tidak bisa pasti Ibu dan kawan-kawan lainnya tidak bisa membalikan masa lalu lagi. Kalau bisa diulang, tidak pengen terjadi hal ini. Tapi sekarang sudah terjadi, Bu, berpuluh-puluh tahun, belasan tahun. Sekarang ini apa yang ingin Ibu sampaikan, Bu, dari kasus eksploitasi, kekerasan, menghilangkan jati diri? Ya, saya berharap ini tidak terjadi lagi. Dan saya berharap kita mendapat keadilan dengan apa yang sudah mereka perbuat kepada kita. Dan saya juga berharap teman-teman yang lain juga mendapatkan keadilan sama gitu. Seperti apa yang sudah kita rasakan dahulu. Dan Ibu juga ada dugaan bahwa ada orang-orang lain mungkin yang masih berada, kemudian tadi seperti Pak Happy bilang, mungkin saja belum bisa keluar. Ada benar memang masih ada. Ada itu, kita kan bergenerasi ya. Kita ini bergenerasi dari generasi 1, 2, kita bagian generasi 3, ada generasi 4, generasi 5. Oke. Baik. Kami harap diskusi ini tidak hanya sekedar diskusi, Mas Jamal juga kemudian dari teman-teman dan Kementerian HAM juga harus bergerak cepat ya Mas ya untuk mengusut ini, karena tadi jangan-jangan masih ada orang lain yang masih belum bisa diselamatkan atau menyelamatkan diri. Jum ini selesai, saya langsung telepon kepada Pak Presiden untuk menyampaikan ini kepada Bapak Presiden. Kita tunggu tindakan actionnya. Terima kasih. Langsung ini. Terima kasih Pak Jamal. Langsung. Ya. Terima kasih banyak Bu Magdalena Yuli. Terima kasih juga penasehat hukum Happy Sebayang dan juga Jamaluddin Malik, anggota Komisi 13 DPR fraksi Partai Golkar.